Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas manajemen tahun 2021I akan membawakan sebuah materi pendidikan agama Islam dengan tema iman, Islam, dan ihsan dalam perspektif cinta. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Tiara Nusa Julia dengan nomor NIM 130, dan ada saya Muhammad Anafar Syah Rashid dengan nomor NIM 120, dan ada Wahyu Aji Pratama dengan nomor NIM 066. Iman dan aktualisasinya dalam kehidupan. Dalam kancah percintaan, komponen utama cinta meliputi subjek cinta sebagai yang mencinta, predikat cinta sebagai cinta itu sendiri, dan objek cinta sebagai yang dicinta. Tuhan dan manusia kadang menempati posisi yang dicinta sekaligus yang mencinta. Nah, apa itu iman? Dalam bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana yu'minu imana, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa, iman diartikan sebagai tasdik atau membenarkan. Orang yang beriman dapat diilustrasikan secara sederhana dengan seseorang yang jatuh cinta. Untuk dapat sampai ke tahapan mencinta dan beriman, tentu ia telah memiliki cukup pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap objek yang dicinta dan diimaninya. Mengenal sosok yang dicinta dan diimani, bahkan mengerti arah dan tujuan kenapa mencinta dan mengimani. Tak kenal maka tak cinta. Kalimat ini adalah ontologi dari cinta dan iman. Secara epistemologis, cinta sebagaimana iman juga mempunyai landasan keilmuannya. Namanya ilmu mencinta dan strategi jatuh cinta, yaitu al-aqidah. Bagaimana mencinta, dari mana datangnya cinta, dari panca indera menuju persepsi, turun ke hati, kemudian menjadi ekspresi dan aksi. Sangat relevan dengan terminologi iman, yaitu keyakinan di hati, pernyataan pada lisan, dan pembuktian pada perbuatan. Aksiologi cinta adalah konsekuensi cinta, bagaimana menyikapi cinta, tanggung jawab cinta, dan bagaimana berkorban atas nama cinta. Islam dan aktualisasinya dalam kehidupan. Apa itu Islam? Islam adalah simbol ketaatan mutlak sebagai konsekuensi dari iman dan cinta. Karena cinta adalah ketaatan, sebagaimana firman Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, taatilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Lalu, bagaimana cara mengaktualisasikan Islam dalam perspektif cinta dalam kehidupan? Islam itu ekspresi dan apresiasi dari iman. Bentuk ekspresi itu adalah pernyataan komitmen syahadat, ritual sholat, sosial zakat, puasa, dan pengorbanan komprehensif haji. Yang pertama ada syahadat cinta. Syahadat adalah komitmen kesetiaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta itu menuntut kesetiaan, kejujuran, ketaatan, kepercayaan, dan pengorbanan. Komitmen konsistensi antara apa yang ada di hati, pikiran, dan perbuatan terhadap apa yang maha dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam Islam, syahadat harus diucapkan dan dipersaksikan, tidak cukup hanya keyakinan di hati. Dalam iman terucap, sungguh aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Cinta sebagai iman adalah kesadaran, dan kesadaran itu dibangun atas dasar pengetahuan. Orang yang sadar adalah orang yang bisa membedakan. Tidaklah orang itu mencintai kecuali ia juga mampu untuk membenci, dan tidaklah seorang itu mengimani kecuali ia juga memiliki potensi untuk mengkafiri. Bagaimana iman tauhid berdiri di atas pondasi kesadaran ilmu pengetahuan, untuk mencapai keyakinan tiada Tuhan selain Allah haruslah dengan dasar ilmu. Yang kedua adalah sholat cinta. Sholat adalah ekspresi dan relasi, doa dan silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pertemuan, perjumpaan, mi'raj antara yang mencintai dan yang dicintai. Seperti orang yang sedang jatuh cinta tentu akan sangat mendambakan intensitas pertemuan dengan kekasihnya.
bercengkrama saling mengadukan dan mendengarkan, mengharapkan solusi dari permasalahan. Perintah yang mewajibkan sholat, zakat, dan kewajiban lainnya baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sebenarnya bukan untuk menunjukkan bangunan filosofinya, karena yang menjadi dasar dan inti utama bangunan kewajiban adalah kewajiban itu sendiri yang sebenarnya adalah kesadaran. Menjadikan kebiasaan sholat menjadi kesadaran sholat dan kecintaan sholat adalah dengan meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman kita tentang makna dan hakikat sholat. Yang ketiga adalah zakat cinta. Cinta itu berbagi dan cinta itu memberi, menjadi salah satu rukun cinta sebagaimana rukun Islam. Memberi menjadi salah satu bukti terpenting cinta dan iman, bukti pengorbanan dalam bentuk pemberian material maupun imaterial, benda maupun jasa. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, senantiasalah untuk saling berbagi, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Imam Tabrani. Semua bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diarahkan kepada kemaslahatan alam dan kemanusiaan. Yang hanya tersampaikan padanya hanyalah motivasi, niat, cinta, keikhlasan, dan ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya, daging-daging dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaanmu lah yang dapat mencapainya. Seperti seorang ayah yang mencintai keluarganya, anak dan istrinya, tentu akan dengan sukarela dengan senang hati ia menafkahinya tanpa diminta, baik lahir maupun dan batin. Yang keempat adalah puasa cinta. Puasa adalah empati, baik empati secara sosial maupun spiritual. Cinta melahirkan empati pada pelakunya untuk dapat saling menjiwai. Cinta yang paling tinggi dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala isi bumi dan semesta yang maha memiliki cinta. Umat Muslim yang mencintai Allah akan merasa bahwa sebagai hambanya kita tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak bagi setiap umat Muslim. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala sesuatu untuk yang dicintainya, termasuk jika seorang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selalu berusaha untuk mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana dijelaskan pada definisi puasa, yaitu untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok, mulai dari fajar sampai matahari terbenam. Yang terakhir adalah haji cinta. Cinta itu rindu. Dana rindu adalah keinginan untuk bertemu. Haji adalah aksi menyikapi kerinduan akan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Haji adalah kunjungan sama dengan umroh, mengunjungi kekasih hati yang maha meliputi, meninggalkan segala macam bentuk kekasih, semua yang hanya menipu. Haji adalah wujud pengorbanan cinta yang paling komprehensif. Haji juga meliputi pengorbanan waktu demi untuk dapat bertemu sebagai dengan sholat 5 waktu. Ihsan dan aktualisasinya dalam kehidupan. Apa itu ihsan? Ihsan berarti kebaikan. Maksudnya adalah segala macam bentuk kebaikan dan perbuatan baik. Ihsan dalam terminologi hadis adalah ibadah dengan persaksian, atau dalam istilah tasawuf adalah ibadah ma'rifat atau syahdu dan muraqabah. Menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipersaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah kamu melihatnya, dan bila tidak mampu, yakinlah bahwa ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam perspektif cinta, ihsan itu adalah kondisi kejiwaan cinta tingkat tinggi, di mana seseorang selalu merasa dekat dengan yang dicintainya. Walaupun jauh secara fisik, ihsan adalah puncak kemurnian cinta, ketulusan, dan kesadaran. Ibnu Athaillah menyatakan, barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ihsan atau kesadaran cinta murni, maka ia akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam ujian. Singkat kata, ihsan adalah akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama.
akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun persepsi terhadap zatnya, kebijakannya, dan dalam berinteraksi dengannya secara ritual maupun secara spiritual. Akhlak mulia kepada sesama haruslah didasari oleh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpanya maka akan menjadi cacat, pincang, dan sesat. Itulah ateisme yang sebenarnya. Ateisme secara fakta sosial memang ada, akan tetapi secara sains tidaklah diakui keberadaannya. Menurut hasil riset genetika, neuroscience, dan psikologi yang dilakukan oleh Dan Hammer, menyimpulkan salah satunya bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang diturunkan secara genetik. Artinya, bahwa setiap manusia terlahir memiliki program ketuhanan yang telah diinstal dalam dirinya sebelum pengaruh eksternal mengubahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim astu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran maupun hadis-hadisnya tidak ditemukan sama sekali pernyataan tentang ateisme dan senantiasa mengkaitkan perubahan dengan keimanan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.